Endokrin dilakukan untuk mengamati kondisi organ di dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pernapasan, saluran kemih, dan rahim. Endoskopi dapat dilakukan untuk tujuan diagnostik, pemeriksaan, ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Gangguan saluran cerna meliputi tukang lambung, sulit menelan, penyakit asma lambung atau GERD, penyakit radang usus, radang pankreas, batu empedu, sembelit kronis, dan perdarahan saluran cerna. Kesulitan menelan dan bising usus. Kesulitan menelan adalah kesulitan penyaluran makanan, minuman, maupun ludah dari mulut ke saluran pencernaan di bawahnya seperti esofagus dan lambung. Proses menelan ada 3 tahap, yaitu oral atau mulut, faring atau tenggorokan, esofagus atau saluran dari mulut ke lambung. Gejala atau keluhan. Kesulitan menelan dari ringan, sedang, dan berat. 2. Nyeri saat menelan, minum, menelan ludah. 3. Merasa makanan tersangkut di tenggorokan. 4. Tersedak makanan atau minuman ada yang masuk ke dalam saluran nafas. 5. Makanan yang sudah masuk keluar kembali. 6. Makanan harus kecil, lunak, atau berair banyak. Penyakit penyebab kesulitan menelan yaitu 1. Stroke, radioterapi. Kanker mulut, esofagus. Pasca polio, penyakit Parkinson. Pasca kecelakaan, benda asing di saluran pencernaan, usia lanjut. Pelayanan di rumah sakit, kasus kesulitan menelan. 1. Endoskopi fungsi menelan dari mulut sampai saluran cerna. 2. Foto ronsen. 3. CT scan. Bising usus. Bising usus adalah suara yang muncul di dalam area perut, dapat didengarkan melalui stetoskop. Nilai frekuensi bising usus yaitu yang normal pada orang dewasa sehat rata-rata berkisar 5-34 kali bunyi per menit. Sementara itu jarak antar satu siklus bising usus dan selanjutnya yang normal adalah sekitar 5-35 menit. Sementara itu pada anak-anak obstruksi usus dapat terjadi karena 1. Hernia, 2. Penyakit radang usus seperti penyakit Crohn, 3. Diverkulitis, kondisi ketika kantong-kantong kecil yang menonjol diverkula di saluran pencernaan mengalami peradangan akibat infeksi. Usus besar yang terlimputi atau volvulus, gangguan buang air besar. Saat obstruksi usus terjadi, Anda mungkin akan mengalami beberapa gejala sebagai berikut ini. 1. Mual dan muntah. 2. Nafsu makan menurun. 3. Kembung. 4. Nyeri atau kram perut yang parah. 5. Pembengkakan perut. 6. Diare. 7. Suara bising pada perut menurun. 8. Tidak bisa buang angin dan buang air besar. Pemeriksaan obstruksi usus yang ideal dapat dilakukan dengan melakukan tes serta prosedur berikut ini. 1. Pemeriksaan fisik melalui pemeriksaan fisik, dokter akan bertanyakan tentang riwayat kesehatan pasien dan gejala yang dialami pasien dan merupakan pemeriksaan pada area perut dengan menggunakan stetoskop. B. Pemeriksaan laboratorium. Biasanya dokter juga akan menganjurkan Anda melakukan tes darah, tes urin, atau endoskopi. C. X-ray. Selanjutnya dokter akan mengonfirmasi diagnosa obstruksi usus dengan melakukan foto rongsen perut. D. CT scan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui gambaran usus yang tersumbat. E. USG. Obstruksi usus yang terjadi pada anak-anak dapat dicari tahu melalui pencitraan USG. F. Barium enema. Barium enema merupakan prosedur medis dengan memberikan cairan khusus yang mengandung barium ke dalam dubur. E. C. Pemeriksaan diagnostik pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Pemeriksaan laboratorium hubungan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi adalah pemeriksaan albumin, serum, Hb, glukosa, elektrolit untuk mendiagnosa apakah anak tersebut ada gangguan kebutuhan nutrisi atau tidak. D. Pemeriksaan bariumenema. Barium enema adalah jenis pemeriksaan radiologi atau rongsen untuk mendeteksi perubahan atau kelainan pada usus besar. Prosedur.
1. Prosedur 1. Pasien diminta mengganti pakaiannya dengan gaun khusus dari rumah sakit. 2. Pasien diminta untuk melepaskan kacamata, perhiasan atau gigi palsu karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. 4. Pasien diminta berbaring miring di atas meja pemeriksaan. 5. Petugas medis melakukan foto ronsen terlebih dahulu untuk memastikan usus besar pasien sudah bersih. 6. Setelah usus besar dipastikan bersih, barium enema akan dimasukkan melalui dubur. 7. Bila pemeriksaan yang dilakukan adalah double contrast, udara akan dipompa bersamaan dengan cairan barium. USG abdomen dan endoskopik